orang itu disebut merdeka ketika tidak ada dominasi manusia lain terhadap manusia lainnya. Kan kemerdekaan itu ada disebutkan secara de jure dan de facto ya. De jure itu ya merdeka. Udah 79 tahun. Tapi de facto ini yang harus kita pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rois RSAM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan podcast kembali dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Alhamdulillah nggak kerasa negara kita sudah merdeka selama 79 tahun. Nah, di sini kita akan membahas seputar kemerdekaan. Apakah negara kita ini benar-benar sudah merdeka atau belum? Kali ini menghadirkan kembali Ketua Rois RSAM, Dr. Bintang Abadi Siregar, spesialis bedah, konsultan onkologi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Aman juga sehat. Alhamdulillah, insya Allah, Dok. Jadi di tengah kesibukan beliau sebagai dokter bedah, alhamdulillah masih menyempatkan untuk podcast bersama kami. Ngobrol soal kemerdekaan, Dok. Jadi menurut Dokter Bintang ini apa arti kemerdekaan itu, Dok? Ya, arti kemerdekaan sepertinya secara umum ya semua orang paham lah namanya merdeka. Merdeka itu artinya tidak terjajah. Ya. Dan definisi tentang merdeka ini banyak, ya. Tapi kalau menurut saya merdeka itu yang sebenar-benarnya merdeka adalah ya tidak ada penjajahan atas manusia terhadap manusia lainnya. Jadi dia bebas dalam segala hal, dalam politik, dalam ekonomi, dalam kehidupan sosial juga. Itu merdeka baik secara kebebasan secara fisik maupun secara spiritual. Itu yang harusnya kita pahami, sehingga kita tidak hanya sekedar merasa merdeka tapi aslinya terjajah. Iya, gitu. Benar. Jadi intinya merdeka itu tidak terjajah siapapun, Dok, ya. Ya, terutama dari sudut pandang Islam ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau kemerdekaan menurut sudut pandang Islam, orang itu disebut merdeka ketika tidak ada dominasi manusia lain terhadap manusia lainnya. Gitu. Jadi selama ada dominasi, selama ada kungkungan, itu belum merdeka. Makanya kalau kita mau lihat kemerdekaan yang hakiki, itu bisa diwakili oleh surat Al-Baqarah ayat 255 dan 256. Bunyinya, Dok? Ya, bunyinya itu kalau orang biasa tuh nyebutnya ayat kursi ya. Oh, ayat kursi. Ayat kursi 255 ya. Bunyinya itu kan begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul adzim. Itu ayat yang pertama yang 255. Ayat keduanya apa? La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Ini ya nanti pemirsa bisa melihat secara utuh ininya apa namanya terjemahan atau arti dari ayat tersebut ya. Tapi secara umum ayat yang pertama tadi membicarakan tentang kebesaran Allah ya, kehebatan Allah dan kekuasaan Allah yang sangat-sangat besar. Tapi kemudian di ayat yang berikutnya apa? La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Jadi ini sebenar-benarnya kemerdekaan ada di dalam Islam. Jadi walaupun Allah itu menunjukkan kekuasaan yang besar, yang sangat hebat, yang tidak ada tandingan, yang sangat agung, maha perkasa, maha berkuasa gitu, tapi di ayat keduanya dia menyatakan la ikraha fiddin, nggak ada dalam paksaan dalam memasuki agama Islam. Itulah kemerdekaan sesungguhnya.
Jadi orang akan merasa merdeka, makanya dalam Islam itu tidak ada yang namanya paksaan dalam beragama. Bebas orang. Cuma nanti pada akhirnya setelah kehidupan dunia ini harus menerima konsekuensi atas itu, gitu. Silakan, mau jadi apapun silakan, mau berbuat apapun silakan. Gitu, nggak ada paksaan. Itu kira-kira. Menarik sih yang dijelaskan oleh Dr. Bintang. Nah, memang negara kita ini kan sejak 17 Agustus 1445 kan sudah diproklamasikan, Dok ya. Proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta. Nah, tapi kalau kita melihat kondisi bangsa kita, Dok ya, banyak korupsi. Bahkan yang paling gila itu kan korupsi 270 triliun. Lalu pejabat banyak memperkaya diri dan juga rakyat masih banyak menderita. Nah, apakah negara kita ini tepat jika dikatakan merdeka, Dok? Ya, mungkin kalau secara de jure kan kemerdekaan itu ada disebutkan secara de jure dan de facto ya. De jure itu ya merdeka. Udah 79 tahun. Tapi de facto ini yang harus kita pertanyakan. Faktanya bagaimana? Karena kalau merujuk dari definisi-definisi yang ada ya, bahwa merdeka itu bebas dari penindasan, dari segala macam, itu ternyata belum. Termasuk tadi disebut korupsi. Korupsi itu adalah bentuk penjajahan. Ya, bahwa yang seharusnya nih kan salah satu definisi kemerdekaan itu adalah terbebasnya dari ketidakadilan secara sosial, secara ekonomi, secara politik. Nah, ketika ada pejabat-pejabat yang korupsi, dia sudah mengambil hak-hak dari rakyatnya. Yang kalau tadi disebutkan 271 triliun itu, ada yang menghitung bahwa uang itu baru terkumpul ketika kita menabung atau mengumpulkan satu hari 1 miliar, itu baru terkumpul setelah 700 tahun. Bayangkan. Jadi begitu besarnya. Yang kalau dibagikan kepada semua warga negara, itu berarti kan penduduk kita sekitar 280 juta ya. Jadi kira-kira masing-masing orang tuh dapat 1 juta. Bayangkan. Segitu banyak uang diambil, dirampok, dirampas ya dari rakyat yang seharusnya menikmati itu gitu. Jadi ini jelas ada hubungannya dengan kemerdekaan. Jadi ketika ada banyak orang korupsi, pejabat-pejabat korupsi, disitulah sebagian kemerdekaan itu dirampas. Apalagi kita lihat misalnya ada penguasaan tanah, ya, yang seharusnya itu tanah rakyat dengan dengan alasan ini tanah negara, padahal negara ini lahir kemudian baru usia 79 tahun. Sementara tanah ulayah, tanah rakyat itu udah ratusan tahun. Ya. Karena apa? Nah, kalau menurut salah seorang politikus yang senior itu disebutkan begini, sebetulnya tanah itu tanah rakyat, tapi ketika para penjajah datang, ketika Inggris, ya, ketika Portugis, ketika Belanda, Jepang datang, itu dirampas kan. Dia main patok-patok aja tuh tanah tuh. Yang tadi tanah rakyat dipatok-patok. Jadi perkebunan, banyak perkebunan di Indonesia ini. Nah, akhirnya menjadi atas nama punya pemerintah Belanda gitu. Yang kemudian ketika Belanda itu terusir, diambil alih oleh Jepang kan. Kemudian datang lagi Belanda, ini masih punya ini. Nah, dengan alasan itu pemerintah menyatakan bahwa ini tanah negara. Akhirnya semua dirampas atas nama negara. Sementara kalau memang itu dibuat untuk kesejahteraan sebesar-besarnya buat rakyat, itu bagus. Tapi kemudian diserahkan kepada asing misalnya, kepada asing dijual di apa. Itu udah lagi merampas kemerdekaan. Gitu. Iya, jadi intinya kita ini secara de facto merdeka ya, Dok ya. De jure secara hukum semua orang mengakui di PBB dimanapun bahwa Indonesia merdeka. Tapi secara de facto banyak hal yang belum bisa menyatakan bahwa kita itu merdeka. Termasuk pendidikan, ya, bahwa semua sebagian bangsa Indonesia belum menikmati pendidikan. Itu juga termasuk bentuk lain dari terjajah belum merdeka, belum menikmati. Bayangkan gini. Beberapa negara Eropa yang sumber daya alamnya terbatas, mereka mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Contoh nih, kita bandingkan dengan penjajah kita aja, misalnya Belanda. Belanda itu luasnya hanya kira-kira se-Jawa Barat. Luasnya Belanda.
Tapi mereka dan separohnya dari Belanda itu berada di bawah permukaan air, permukaan laut. Tapi dia bisa mengelola sumber daya negaranya, baik itu alam maupun manusia, bisa diolah dan memberikan jaminan sosial yang cukup kepada rakyatnya. Jadi di sana itu mau pengangguran, mau apa, semuanya dapat jaminan sosial. Sementara kita nih, negara kita yang luasnya begitu luas, yang kaya, yang apa namanya, kaya dengan sumber daya alamnya, yang Freeport-nya begitu itu kalau gali kalau ada yang pernah ke mana ke Freeport, itu gali terowongan di bawah itu sampai dalamnya 1 kilometer. Di dalam itu banyak emas di sana, termasuk nikel. Disebutkan nikel itu 25% cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia. Freeport itu, Dok, ya? Iya. Itu belum tembaganya tuh, baru emasnya, belum tembaganya dan lain-lain. Itu banyak sekali. Bahkan ada satu penelitian yang oleh bekas KPK itu, ada kepala KPK Abraham Samad, dia melakukan penelitian bahwa dari hasil tambang saja orang Indonesia itu bisa mendapatkan 20 juta per jiwa per bulan. Per bulan tuh. Iya, bayangkan tuh. Nah ini kenapa nggak terjadi? Karena banyaknya para koruptor. Jadi kita belum merdeka secara de facto. belum bisa menikmati, rakyat kecil belum bisa ini. Iya. Gitu kira-kira. Menurut penjelasan dokter tadi, apakah pejabat-pejabat, apakah pemerintah atau orang yang korupsi itu sadar nggak sih, Dok, kalau negara ini tuh sebenarnya masih terjajah gitu? Dalam pikiran mereka tuh sebenarnya sadar nggak sih mereka? Mungkin kalau dibilang sadar sebagian ya, sebagian nggak sadar. Karena gini, semuanya sebetulnya seharusnya mereka sadar semua, seharusnya dengan kapasitas jabatan mereka, pendidikan mereka. Cuma biasanya itu tertutupi oleh egois, oleh nafsu. Ya, bahasa lainnya nafsu. Egois itu kan artinya keakuannya tinggi. Jadi yang penting saya kaya dulu, yang lain terserah. Ya. Jadi itu yang terjadi. Dia nggak memikirkan bangsa. Jadi sebetulnya kalau mau diperhatikan, mungkin sebagian besar malah ya, para politikus, para pejabat-pejabat kita itu lebih banyak di kepalanya bukan untuk membangun. Ini bukan membangun rakyat ya, membangun negara. Ini nggak perlu penelitian. Karena faktanya di lapangan memang seperti itu. Artinya begini, kalau memang mereka untuk membangun negara, dari dulu harusnya Indonesia udah maju. Iya. Kalau memang sebagian besar, tapi ternyata karena sebagian besar hanya memikirkan soal kekuasaan, soal kekayaan dirinya dan keluarganya, itu akhirnya nggak tercapai. Jadi nggak usah pakai penelitian pun akan udah terbukti bahwa sebagian besar pejabat kita, pimpinan kita itu nggak punya maksud yang baik terhadap negara ini. Karena saya yakin sekali ketika separuh aja dari para pejabat ini punya niat baik terhadap rakyatnya, itu otomatis kita udah sejahtera, udah Padahal bagus. Indonesia ini sangat potensial, Dok, ya, kalau menjadi negara maju itu. Potensial, sangat potensial. Tapi memang kenapa kemudian kondisi Indonesia masih seperti ini, ada dua hal kalau boleh dibagi ya, dua hal yang menghalangi Indonesia menjadi negara maju. Mudahnya ada faktor dari eksternal, ada faktor dari internal. Faktor eksternal, negara lain seperti Amerika atau Cina atau Singapura yang dekat rumah kita, walaupun bertetangga, dia nggak akan mau negara kita menjadi negara maju. Karena apa? Logikanya ketika kita maju, dia akan kalah. Iya. Ya, padahal Singapura itu cuma luasnya itu cuma seluas Jakarta. Singapura itu. Penduduknya separuhnya Jakarta, cuma sekitar 5-6 juta. Sementara Indonesia begitu luas dan rakyatnya 280 juta. Yang seharusnya kalau itu diberdayakan dengan baik, itu kita akan bisa mengalahkan Singapura dan lain-lain. Tapi itulah, jadi faktornya ada dua, faktor eksternal, internal. Eksternal itu, jadi politik dari Singapura, dari Cina, dari Amerika, dan lain-lain tuh nggak mau negara kita maju. Dan faktor internalnya apa? Ya watak SDM-nya ini. Karena sebetulnya sesungguhnya negara itu bisa maju, sumber daya alam itu bukan yang pertama seharusnya.
tapi sumber daya manusia Manusianya. yang nomor satu harusnya. Ya, tapi karena kita sumber daya manusianya, integritasnya rendah, ya, yaitu dibuktikan dengan banyaknya koruptor, banyaknya pelanggaran-pelanggaran, ya, itu tanda integritasnya rendah. Sehingga untuk pengelolaan yang diberikan oleh Tuhan, ya, oleh Allah terhadap negara kita yang orang bilang itu Zamrud Katulistiwa, serpihan surga, itu nggak terjadi. Karena itu pengelolaan yang salah dari SDM yang kurang berkualitas. Kira-kira begitu. Jadi ini ada perkataan menarik dok ya. Jadi kan Bung Karno itu kan piawai dalam pidato ya. Termasuk perkataannya yang masyhur itu kan, perjuanganku tidak berat karena melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Nah, tapi para netizen ini banyak yang melintir dok, mengubah quotes-nya. Jadi perjuanganku tidak berat karena melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian lebih berat karena melawan anak dan cucuku. Nah, Dr. Bintang setuju yang mana dok? Ini udah nyerempet nih kayaknya nih. Pikir jurang dok. Nyerempet ya. Ya semua saya kira yang melek politik akan paham ya dengan kalimat yang kedua. Tapi begini, saya lebih kayaknya dua-duanya sama aja sih sebenarnya prinsipnya. Tapi kalau melihat dari perkataan Soekarno, ya itu benar memang. Kan Soekarno bilang bahwa yang lebih berat itu adalah memerangi bangsa sendiri. Yaitu yang tadi hubungannya dengan yang saya bilang, dua faktor. Jadi faktor luar tuh sebenarnya lebih gampang. Kalau kita kuat, itu faktor luar tuh akan kalah dengan sendirinya. Nah masalahnya faktor dalam inilah, itu yang disebut oleh Bung Karno, ya, bahwa kita lebih berat menghadapi orang-orang bangsa sendiri yang kalau pakai bahasa agama itu masuknya ke golongan munafik. Ya, kalau bahasa agama, kalau kafir kan kita jelas lawan kita jelas. Tapi kalau orang munafik itu, kalau ada kata-kata mutiara di kita itu banyak tuh, misalnya musuh dalam selimut, menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Makanya seolah-olah itu teman kita, nggak taunya malah musuh. Itu yang terjadi sekarang. Jadi ini yang gejala yang agak aneh ya. Kita dari awal sudah menentukan bahwa negara kita kan republik, yang seharusnya republik itu kan dari kata-kata re dan publik kan. Jadi kembali sama dengan demokratis juga, itu kembali kepada rakyat. Tapi kenyataannya sering dalam pelaksanaan ketatanegaraan, baik itu tingkat yang paling bawah sampai yang atas, itu yang muncul bukan republik, tapi feodal. Berbeda dengan misalnya negara-negara di Eropa yang mereka bentuknya masih kesultanan atau kerajaan. Monarki, tapi ternyata mereka malah lebih republik dari kita. Daripada negara yang republik. Contoh misalnya Belanda itu monarki. Ya, Spanyol juga masih monarki. Inggris apalagi masih monarki dia. Belgia itu masih monarki. Tapi mereka lebih republik daripada kita. Kita namanya republik tapi gayanya feodal. Gayanya gaya kerajaan. Contoh yang paling gampang, kalau ada pejabat lewat itu pakai iring-iringan tuh. Iring-iringan, udah kayak kerajaan, ada mobil di depan, di belakang, orang disuruh minggir. Padahal kalau menurut undang-undang ya itu hanya presiden yang boleh begitu. Tapi kenyataannya sekarang siapapun, bahkan pejabat tertentu bisa dia bayar for rider ya di depan untuk ini kan. Yang penting kan mobilnya kasih lampu biru dong. Pakai apa, strobo ya. Nah itu tanda-tanda sebagai feodal. Ya. Termasuk itu merambah ke semua hal. Pendidikan juga begitu. Pendidikan kita banyak feodal. Gitu. Jadi mahasiswa takut sama guru kan, sama dosen kan, sama ini. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi kalau secara dikembalikan dengan pertanyaan awal tadi bahwa kita masih belum terjajah, masih feodal. Masih sangat terjajah dok ya. Nah ini selama Dr. Bintang hidup nih dok ya, kan sudah melewati banyak sekali presiden ya. Dari Soeharto merasakan dok ya. Soeharto, Pak Habibie, Megawati dan yang lain. Nah selama Dr. Bintang hidup ini, siapa sih presiden yang terbaik menurut Dr. Bintang, dan juga alasannya apa dok? Saya berarti mengalami 7 presiden, 6 presiden ya. Cuma Soekarno saya nggak ngalami. Saya mengalaminya dari Soekarno, dari Soeharto sampai Habibie, kemudian
Gus Dur ya, Gus Dur, kemudian Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian terakhir ini Jokowi. Nah, kalau saya lihat perhatikan ini seobjektif mungkin ya, ya. Itu yang terbaik menurut saya itu Habibie. Secara objektif ya. Secara objektif, dia dengan masa yang pendek, yang hanya 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah, dia bisa mengubah ya kondisi di mana negara hancur-hancuran. Waktu itu kalau nggak salah dolar itu mencapai 15.000 atau 16.000 ya. Ya, itu nanti bisa dicari ya di Google. Itu bisa diturunkan sampai ke 6.000. Iya. Ke 6.000. Dan ini juga prestasinya Habibie itu ada di masanya Soeharto. Jadi waktu dia jadi wakil presiden atau jadi Menristek ya, itu juga prestasinya bagus. Dia mengirimkan banyak mahasiswa untuk sekolah, untuk ini, dan terarah gitu. Cuma sayangnya ini ya, pendidikan kita terhadap rakyat itu kurang baik, sehingga termasuk maaf ya, termasuk kepada anggota-anggota dewan yang membatalkan akhirnya Habibie itu tidak bisa mencalonkan diri lagi. Karena apa? Laporan pertanggungjawabannya waktu itu tidak diterima, yang mengakibatkan dia sebetulnya bisa aja dia mengajukan diri lagi jadi calon, tapi karena itu semacam apa ya, efek psikologis bahwa dia nggak diterima, ya udah dia mundur. Padahal bagus. Mungkin cacatnya yang membuat dia nggak diterima itu adalah ketika Timor itu lepas. Cacatnya di situ. Mungkin kalau itu nggak lepas, itu Habibie akan bisa terus, dan konsepnya bagus. Tapi kan semakin singkat seorang menjadi presiden atau kepala negara itu kan tugasnya kan nggak banyak, Dok. Ya. Nah, tapi kenapa kok Dr. Bintang secara objektif menilai beliau presiden yang terbaik itu? Ya, terbaik itu yang bisa dilihat dari prestasinya tentunya ya, di samping dari sosoknya sendiri. Sosoknya sendiri kita bisa lihat pendidikannya sangat mumpuni. Bahkan kalau kita baca di Google di apa ya, itu bahwa Habibie itu punya 20 minimal ya, yang saya tahu ya, ada 23 hak paten dia yang masih ada di Jerman. Dan dia pernah menjadi wakil presiden dari satu perusahaan penerbangan di Jerman. Jerman itu negara yang sangat perfect ya. Jadi kalau sampai jabatan itu akan luar biasa sekali. Termasuk dia punya tadi yang 23 hak paten itu dari segi pendidikan. Dan dari segi agama lumayan dia, cukup baik ya. Dan dia pernah bahkan menjadi ketua ICMI yang pertama kan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu yang dulu didirikan di Malang ya. Itu dia yang pertama. Yang sekarang jadi Man IC itu, Dok ya. Itu mungkin dari situ ya. Iya. Itu dari pendidikannya, dari sosoknya juga, orangnya integritasnya juga bagus ya, nggak ada tercium tuh soal misalnya korupsi atau apa namanya nepotisme. Kan dulu orang meruntuhkan atau menurunkan Soeharto karena KKN ya, karena KKN itu nggak ada sedikit pun KKN di masanya Habibie. Dan prestasinya sangat bagus, termasuk juga ada program dia tuh di Batam. Batam itu ingin dijadikan seperti Singapura, makanya disebut proyek Otorita Batam ya. Tapi ya itu tadi yang di penjelasan yang pertama, bahwa negara lain tidak ingin kita maju, salah satunya Singapura. Makanya waktu gonjang-ganjing reformasi itu saya masih ingat betul, Lee Kuan Yew waktu itu jadi Perdana Menteri Singapura, dia sampai memberikan warning, kalau Habibie nanti naik jadi presiden, dolar akan melonjak sampai 25.000. Itu untuk memberikan efek ketakutan kita, supaya kita nggak mau presidennya Habibie. Sampai seperti itu dia membuat itu. Kalau nggak percaya nanti tinggal gampang dicari di Google. Itu kata-katanya Lee Kuan Yew. Dia nggak mau tersaingi oleh Indonesia. Kenyataannya apa? Bukan naik jadi 25.000, tapi malah turun. Itu pun karena waktu itu kenapa nggak sampai normal kembali ke angka 2000-an, 3000-an itu karena ada yang menghambat.
beberapa pejabat itu menyatakan, oh nggak bagus ini katanya kalau sampai dolar kembali ke yang semula, nanti ekspor kita berkurang atau gimana gitu. Akhirnya mandek di situ. Saya masih ingat, mungkin kalau saya sampaikan di sini orangnya saya masih tahu, masih hafal. Dan Gitu sekarang kira-kira. udah menyentuh 16.000 lagi dok ya. Iya, sekarang 16.000 lagi. Ya. Padahal janjinya waktu itu katanya dia bawa 10.000 ya. Kenyataannya malah Ya, ya. janji hanya tinggal janji. Ya. Iya. Jadi kalau kita bicara negara itu kan nggak jauh-jauh dari agama dok ya. Ya. Bahkan kita nggak bisa lepas ya agama dan juga negara. Nah tapi sebagian orang itu menganggap bahwasannya orang yang beragama itu tidak nasionalis dok. Bahkan mengancam negara, radikal lah, inilah itulah. Nah jadi benar nggak sih dok kalau orang yang beragama itu nggak nasionalis itu? Nah, ini nih. Ini yang menjadi pekerjaan kita semua nih sebetulnya, karena kita saya nggak tahu sekarang ini posisi kita masih di peringkat pertama negara muslim terbesar atau sudah bergeser. Kayaknya udah kedua dok. Udah kedua ya, Nah, Pakistan. disusul oleh Pakistan ya. Iya. Nah, tapi selama ini kan puluhan tahun bahkan ratusan tahun mungkin kita yang terbesar ya. Kuota haji juga terbanyak Kuota kan. haji terbanyak juga. Nah, kenapa menjadi PR kita? Karena itu representatif kita sebagai negara muslim terbesar, ya itu dihantui oleh itu, oleh soal radikalisme, soal ekstremis segala macam. Dan ini tugas kita bersama nih umat Islam untuk menjelaskan itu, bahwa sebenarnya ya itu kata-kata yang sangat-sangat tendensius ya, sangat kalau boleh dibilang sangat provokatif, sangat tidak ini racun malah kalau saya bilang. Kalau ada menyatakan bahwa orang-orang yang beragama itu dia anti nasionalis ya, anti ini. Malah kalau kita lihat sejarah panjang orang-orang yang beragama inilah sebetulnya sesungguhnya orang-orang yang paling nasionalis. Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu adalah perdana menteri yang dia membuat ini dekret atau membuat apa semacam keputusan ya, keputusan, ada bukunya tuh ya, keputusan kembali kepada NKRI yang tadinya Indonesia Mosi. Mosi kembali kepada NKRI itu yang dilakukan oleh Muhammad Nasir, pendiri Dewan Dakwah. yang lain dari Dewan Dakwah, dari tokoh pergerakan Masyumi malah, yang tadinya Soekarno dan lain-lain itu ngalah kan sama pemerintah Belanda kan. Ada perjanjian Rumroyen, ada Linggarjati, ada ini, akhirnya apa? Itu negara tuh dipisah-pisah jadinya. Jadi negara serikat dulu itu. Iya, negara serikat. Ada Sumatera Serikat, ada Jawa segala macam gitu. Ada apa kalau Sunda tuh disebutnya negara Pasundan gitu ya. Jadi ada beberapa pecah. Nah, yang kembali kepada NKRI itu adalah tokoh Masyumi, yaitu itu. Bahkan kalau kita lihat perjuangan nih, perjuangan kemerdekaan dari zaman-zaman siapa Sultan-Sultan, dari Pangeran Diponegoro, segala Imam Bonjol, semuanya itu orang-orang yang beragama. Termasuk perang kemerdekaan juga itu banyak santri. Bahkan fatwa jihad. Fatwa jihad itu diluncurkan oleh Wahid Hasyim ya. Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ya. Di filmnya dari Hasyim Asy'ari dok. Ada masalah sih. Iya. Kayaknya udah meninggal kalau itu. Wahid Hasyim anaknya. Dan itu yang memimpin itu akhirnya Jihad, perang, ya, perang. Jihad. Makanya ada pecah perang di Surabaya kan. Itu kan karena itu. Gitu. Jadi kalau dibilang bahwa orang-orang yang beragama, yang taat beragama ini orang-orang radikal, itu salah besar. Harus diluruskan. Makanya kita buat ini seperti kita untuk meluruskan itu. Nggak benar itu. Bahwa orang Islam itulah yang paling nasionalis dibandingkan dengan yang lainnya. Karena perjuangan itu semuanya dimotori oleh para ahli-ahli agama. Bahkan orang yang sekuler, banyak yang menjadi malah kaki tangannya penjajah, gitu kira-kira. Iya. Terakhir dok, ini sudah cukup lama dok ya, jadi setengah jam lebih ya Pak Rus ya, biar nggak bosen. Nah ini terakhir dok, pesan dari Dr. Bintang untuk pemerintah kita dok, atau untuk bangsa negara Indonesia lah, masyarakat Indonesia. Ya. Pesan khusus dari Dr. Bintang.
Ya, kalau dibilang pesan kok kayaknya siapa saya gitu. Kalau untuk negara. Tapi sebenarnya gampang sih ya. Kalau kemudian ya kita percaya dengan para pendiri bangsa ini ya. Kita percaya kepada cendekiawan-cendekiawan kita yang dulu duduk di BPUPKI, kan tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh besar itu ya. Ya sederhana saja sebetulnya. Ya kalau kita mau merdeka dengan sebenar-benarnya dan mau maju bangsa ini dan belum mau ada hal lain ya. Maksudnya cukup kita pakai yang disepakati oleh para pendiri bangsa ini. Apa itu? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu dipakai secara baik, itu insya Allah akan benar. Kita akan merdeka dengan sebenar-benarnya dan akan makmur, sejahtera. Hanya masalahnya sekarang ini pemerintah ya itu banyak melanggar pemerintahnya sendiri. Integritasnya kurang. Jadi sementara kita tiap hari sekarang ini disuruh dengerin lagu Indonesia Raya ya. Tiap pagi jam 10 supaya tumbuh nasionalisme. Tapi sebagian pemimpin-pemimpin kita itu dia tidak menggambarkan itu gitu. Menindas rakyat ya, kemudian berpihak kepada asing, kepada asing, menjadi agen dari luar. Itu udah kasat mata tuh, maksudnya udah kelihatan jelas sekali. Jadi kalau kita mau kembali kepada cita-cita kemerdekaan ya, bahwa tidak ada penjajahan di atas dunia, bahwa kita ini merdeka, kita bebas mengeluarkan pendapat segala macam asal itu untuk kebenaran, itu pakailah undang-undang yang kita sepakati saat ini. Dan untuk Islam itu menyesuaikan saja sebenarnya. Ya Pancasila itu kalau kita mau periksa semuanya ada di dalam agama kita gitu. Ya. Iya. Itu ya. Kira-kira. Baik, terima kasih Dr. Bintang. Alhamdulillah kita sudah ngobrol ya lumayan panjang tentang apa itu arti kemerdekaan. Jadi inti arti kemerdekaan itu adalah kita tidak terjajah dalam situasi dan juga dalam hal siapapun. Ya, alhamdulillah teman-teman, sahabat RSM TV yang berbahagia, mungkin sekian podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk bangsa dan juga agama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.